Tara! Aku adalah manusia super. Super Thunder. Aku memiliki kekuatan super. Dan aku tidak sendiri. Kita akan mengalahkan kejahatan. Aku panggil temanku ya. Super. Wow. Ya. Super siapa adik-adik? Super flower. Super flower. Aku bisa membuat semuanya jadi indah dan berbunga-bunga. Wah, itu penting. Biar dunia ini makin indah ya kak ya. Indah. Thunder T. Flower F. Kita Ada masih lagi. punya satu. Harusnya dua lagi. Dua lagi Oke, kak. kita panggil satu-satu ya. Oke baik. Kita panggil teman kita yang satu lagi nih. Satu lagi siapa adik-adik? Ayo. Super. Super Joy. Super Joy. Super Joy ini juga kak bisa bikin semua jadi yang tadinya sedih jadi bahagia kak. Wah, Yang pas tadinya banget nangis, ya. Jadi bahagia. Pasti adik-adik pernah sedih, Iya. murung. Iya. Tenang, ada Super Joy. Nah, Ada lagi ya? TFJ TFJ. Udah dong kak. belum kak. Belum. Nih, dengan kekuatan super yang satu ini kak, kita bisa makin kuat kak. Kok bisa? Nah, karena satu ini membantu kita nanti dalam memuji Tuhan kak. Wah, itu kekuatan kita. Betul, betul, betul. Ayo kita panggil Kita dong, panggil lagi panggil. yuk. Kita panggil ya. Ya. Super. Super. M. Super M. Super ya main Super yang main musik. Musik. Iya. udah lengkap nih kak. Karena dengan kita memuji Tuhan, Iya. Tuhan akan terus memberikan kekuatan kepada Iya, kita jadi adik-adik. walaupun kita punya kekuatan nih ya apa Thunder Flowers, Joy, musik Music. kita nggak boleh sombong kak. Iya Kita, ya. karena kita juga harus mengandalkan Mengandalkan Tuhan. Tuhan. Karena kekuatan Tuhan kita dari dari Tuhan Tuhan. yang mengisi kekuatan kita ya kak Iya, ya. benar. Untuk membantu adik-adik dan semua orang untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Nah sekarang udah lengkap nih kak T, F, J dan musik. Nah saatnya kita mau Memuji Tuhan. Adik-adik udah siap? yuk. Wah, siap semuanya, semua kak. yuk, Bangkit kita berdiri. Bangkit berdiri. Dalam nama Yesus Yesus. Yuk, ada Kak, kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Ayo, Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Sekali lagi, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Wow, jadi yang memberi kemenangan itu Tuhan ya kak ya? Iya, dalam nama Tuhan Yesus kita Dalam pasti nama Tuhan Yesus. menang, bukannya kekuatan kita Bukan sendiri, kekuatan ya, kita Kak? sendiri adik-adik. Wah, kita bersyukur Bersyukur. bisa mengandalkan Tuhan setiap saat ya kak. Iya, benar, Karena Kak. Tuhan ada di mana-mana dan Iya. kapan saja. Nah kak, sekarang kita mau membuka kebaktian kak. Andalkan Tuhan lagi ya kak ya. Iya, dan kita mau membuka dengan Berdoa. kita mau tanya dulu, Super Joy udah siap berdoa? Siap dong kak. Udah siap. Udah siap musiknya? Sudah Siap. siap. Oh iya, adik-adik juga Oh, iya. seringkali dalam
ujian ya Kak ya, sudah siap, udah hafal, udah bisa. Iya. Tapi waktu mau mengerjakan, lupa mengandalkan Tuhan. Iya, makanya kita Nggak harus boleh, kita harus andalkan Tuhan. Tuhan. Karena kita bisa lupa ya Kak ya. Iya, Kita benar. bisa jadi lemah. Iya. Tapi saat mengandalkan Tuhan, Kita Tuhan jadi- akan terus memberi kekuatan pada Kita jadi kita. menang lagi ya Kak Menang ya. lagi. Yuk, sekarang Sikap doa yang baik. Sikap doa yang baik. Tangannya dilipat. Lipat. Kita mau nyanyi pujian Jesus Love Jesus Me. love me. Jesus love me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Sekali lagi, Jesus love me. Jesus love me. This I know. For the Bible tells me so. Little one to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. The Bible tells me so. Lipat tangan, tutup mata, ikutin Kak Sarah berdoa. Benar Tuhan. Benar Tuhan. Kami mau. Mengucap syukur. Karena kasih-Mu. Dan penyertaan-Mu. Kepada kami. Sepanjang hidup kami. Tuhan. Sebentar lagi. Kami mau. Mulai. Kebaktian sekolah minggu. Sebelumnya. Tuhan ampuni. Segala dosa. Dan kenakalan kami. Tuhan pimpin. Dari awal. Pertengahan. Hingga akhirnya. Dan sekarang. Kami mau. Melanjutkan kembali. Puji-pujian kami. Biarlah. Pujian kami. Menjadi. Dupa yang harum. Di hadapan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Enak ya tak? Ya, kita bisa mengandalkan Tuhan di mana aja dan kapan aja, karena Tuhan ada di mana-mana dan berkuasa. Senang Kak Alan punya Tuhan seperti Yesus? Senang. Wah, Kak Janet juga, Kak Sani juga, Kak Sarah juga. Adik-adik juga Kak. Pasti semuanya senang Kak. Mau terus puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau gitu kita puji Tuhannya pakai lagu Pujilah Tuhan Kak. Pujilah Tuhan. Tahu nggak, Kak, Emang lagunya? ada Kak? Ada dong, lagunya sih lumayan baru Kak. Adik-adiknya tapi udah denger. Adik-adik udah denger ya? Pasti Pasti udah adik-adik bisa ikutin bisa ya? kita. Oke deh, aku juga mau ngikutin. Iya, pasti Kak Alan juga bisa ya. Bisa Kak Alan? Bisa. Oke, Yuk. aku juga mau ngikutin. Yuk, kita mulai ya. Ayo, Kak Pujilah Janet. Tuhan. Ada gerakannya kan Kak? Ada dong. Ikutin ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikannya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus,
kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Wah, enaknya lagunya ya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan-Nya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena sekali lagi ya Kak ya. Yuk kita pujikan sekali lagi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan kebaikan-Nya. Berharaplah pada Tuhan, penyelamat hidupku. Puji Tuhan Yesus, kasih-Nya penuhiku. Aku ada sampai hari ini karena anugerah-Nya bagiku. Wow, puji Tuhan. Tuhan penuh kasih bagi kita semua. Kita ada sampai hari ini Kak, kayak pujian tadi. Iya. Semua karena Kasih Tuhan. Dan buktinya Kak, iya. Tuhan terus menasihati kita melalui firman-Nya Kak. Iya benar Kak. Nanti ada super power lagi, Superman lagi. Yaitu Kak siapa ya Kak ya? Kak Michel yang akan memberitakan firman Tuhan. Sehingga kita boleh dituntun Tuhan ke arah yang benar adik-adik. Kita jadi lebih baik ya Kak Iya, yuk kita siapkan hati kita agar siap menerima firman melalui pujian Pelangi Kasih. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan Tuhanmu takkan memberi. Tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah. Suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sani berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memuji-Mu. Kami boleh memuji-Mu. Dan sebentar mendengarkan firman-Mu. Terimalah Tuhan, puji-pujian yang kami panjatkan. Karena kami bersyukur, punya Allah yang hebat dan berkuasa. Kami percaya Tuhan terus memberi kekuatan kepada kami. Dan saat ini kami serahkan hati, pikiran kami untuk dibentuk
untuk dibentuk seturut seturut kehendak Tuhan. kehendak Tuhan. Terimalah Tuhan Terimalah persembahan Tuhan, keuangan yang kami yang berikan. kami berikan. Biarlah Biarlah mempermuliakan dan memperbesar dan memperbesar kerajaan Tuhan. kerajaan Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita panggil kakak kita Kakak. yang akan menyalurkan juga kuasa Tuhan. Oh iya. Siapa dia? Kak. Kak Michel. Michel. Ayo Kak Michel. Yuk Semuanya. kita siap-siap dengar firman Tuhan juga. Iya. Barengan sama adik-adik. Yuk. Kita semuanya siap. Berangkat. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Michel. Nah, siapa nih yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yo, kalau kalian udah siap, berarti nggak boleh ngobrol-ngobrol lagi. Harus siap, fokus ke depan gadget kalian ya. Sama jangan lupa siapkan Alkitabnya. Oke? Yuk, kita mulai ya. Nah, siapa yang masih ingat sama cerita minggu lalu? Nah, hari ini kakak akan melanjutkan kisah yang minggu lalu adik-adik. Nah, saat itu kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda sedang terbelah adik-adik ya. Nah, jadi kerajaan Israel sendiri dan ada kerajaan Yehuda. Masih ingat nggak siapa nama rajanya untuk kerajaan Israel? Ayo siapa? Raja Yerobeam. Kira-kira Raja Yerobeam raja yang takut akan Tuhan nggak? Enggak adik-adik. Dia raja yang selalu melanggar perintah Tuhan. Bahkan kalau kalian ingat, minggu lalu Raja Yerobeam menyuruh untuk rakyat Israel agar menyembah patung berhala, patung anak lembu emas adik-adik. Wah, bukan disuruh menyembah Tuhan, malah menyembah patung berhala. Nah, kemudian satu lagi untuk kerajaan Yehuda. Nah, waktu itu terakhir nama rajanya Raja Rehabeam. Nah, Raja Rehabeam akhirnya dipanggil Tuhan adik-adik. Nah, sekarang ini yang menggantikan adalah anaknya. Namanya Raja Abia. Siapa namanya? Raja Abia. Nah, jadi Raja Abia dari kerajaan Yehuda dan Raja Yerobeam dari kerajaan Israel. Nah, adik-adik, kerajaan Israel sama Yehuda mereka berperang adik-adik. Nah, sampai Abia dan sampai Raja Yerobeam memerintah, mereka terus berperang adik-adik. Nah, sampai suatu hari mereka mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berperang. Oh iya, kakak lupa. Raja Abia adalah raja yang takut akan Tuhan nggak? Nah, Raja Abia bedanya dengan Raja Yerobeam, dia raja yang selalu turut akan perintah Tuhan. Dia takut akan Tuhan adik-adik. Dia nggak pernah melanggar perintah Tuhan. Sama seperti ayahnya. Beda sama Raja Yerobeam adik-adik ya. Nah, kemudian mereka berperang adik-adik suatu hari. Mereka berperang, mereka mengumpulkan pasukan. Nah, dari Raja Abia, dia mengumpulkan 400.000 pasukan. Dipilih orang-orangnya yang kuat-kuat, yang gagah perkasa, yang badannya gede-gede, dikumpulkan, dan terkumpullah jumlahnya 400.000 pasukan. Nah, terus kemudian dari Raja Yerobeam, mereka mengumpulkan berapa adik-adik? Ternyata jumlahnya 2 kali lipat lebih besar. Yaitu 800.000 pasukan. Wah, banyak ya adik-adik ya. Raja Abia 400.000 pasukan. Kemudian Raja Yerobeam 800.000 pasukan. Wah, jumlahnya 2 kali lipat. Lebih banyak. Waduh, kalau dilihat-lihat, kalau mereka berdua ketemu, berperang pasukannya, kira-kira bakal menang siapa adik-adik ya? Kalau dipikir-pikir, dari jumlahnya 400.000 sama 800.000, harusnya yang menangnya lebih banyak adik-adik ya. Jumlahnya kan lebih banyak, bahkan 2 kali lipat. Bahkan pasukannya, pasukan Raja Yerobeam juga pasukan orang-orang yang terpilih semua. Badan mereka juga besar-besar. Mereka pintar-pintar semua. Wah, kira-kira yang menang siapa adik-adik ya? Nah, kemudian mereka mengumpulkan pasukan mereka dan mereka bertemu di pegunungan Efraim adik-adik. Mereka siap untuk berperang. Nah, terus kemudian sebelum mereka berperang, Raja Abia memberikan peringatan kepada Raja Yerobeam adik-adik. Raja Abia kan raja yang takut akan Tuhan kan.
dia berikan peringatan dulu kepada Raja Yerobeam. Dia bilang begini, perhatikan ya adik-adik ya. Raja Abia bilang seperti ini. Hai, Raja Yerobeam dan seluruh pasukan Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa kami diberikan kuasa oleh Tuhan? Kami ini adalah keturunan Raja Daud. Memangnya kamu yakin kamu bisa mengalahkan kami dengan pasukan kalian yang lebih besar dan patung berhala yang kalian sembah? Raja Abia bilang seperti itu adik-adik kepada Raja Yerobeam sebelum mereka berperang. Jadi dikasih peringatan dulu. Hei Raja Yerobeam, emangnya kamu dengan pasukan yang jauh lebih besar, terus kalian juga tidak menyembah Tuhan, tapi malah menyembah patung berhala? Apakah bisa melawan Tuhan, melawan pasukan kami yang dipimpin oleh Tuhan? Raja Abia bilang seperti itu adik-adik. Terus kira-kira gimana ya dari Raja Yerobeam? Raja Yerobeam tidak ngomong apa-apa adik-adik, dia diam aja. Dia nggak mau mundur dan dia diam aja. Terus habis itu Raja Abia dia ngomong lagi adik-adik, perhatikan ya. Hei Raja Yerobeam dan seluruh pengikut Israel, pasukan-pasukan Israel. Sebentar lagi kami akan menyerang kalian. Tandanya yaitu dengan bunyi nafiri. Saat bunyi nafiri dibunyikan, kami akan menyerang kalian. Dan kalian tahu, jika kalian berperang melawan Tuhan, Tuhan pasti akan memimpin kami untuk mengalahkan kalian. Dan kalian pasti tidak akan beruntung. Wah, Raja Abia yakin sekali adik-adik bahwa dengan pimpinan Tuhan, meskipun pasukan mereka jumlahnya lebih sedikit, cuma 400.000 melawan 800.000, tapi Raja Abia tahu bahwa Tuhan memimpin Raja Abia dan pasukan Yehuda. Meskipun jumlahnya pasukan Israel lebih banyak, tapi kalau Tuhan yang pimpin, pasti Raja Abia yakin akan menang adik-adik. Nah, kira-kira Raja Yerobeam mundur nggak ya? Takut nggak dia? Dia tidak mundur adik-adik. Dan dia juga tidak percaya sama Tuhan. Dia yakin sekali, pasukan aku kan lebih banyak. Jumlahnya 2 kali lipat. Mana mungkin bisa kalah lawan pasukan yang cuma 400.000, lebih sedikit. Dia lupa adik-adik. Raja Yerobeam lupa bahwa Raja Abia dipimpin oleh Tuhan. Tuhan ada bersama Raja Abia dan pasukannya. Akhirnya setelah diberikan peringatan seperti itu, kemudian Raja Yerobeam mulai memikirkan taktik. Gimana caranya nih untuk bisa mengalahkan Raja Abia dan pasukannya? Akhirnya saat Raja Abia dan pasukannya mereka pergi berperang, kemudian Raja Yerobeam memerintahkan pasukannya untuk mengelilingi pasukan Raja Abia. Jadi di depan Raja Abia ada pasukannya Raja Yerobeam. Terus kemudian mereka pergi ke belakangnya pasukan Raja Abia. Jadi dikelilingin adik-adik. Dari depan, dari belakang. Terus kemudian di sebelah kirinya ada pasukan Raja Yerobeam juga. Di sebelah kanannya juga ada. Jadi pada saat pasukannya Raja Abia, mereka ngeliat ke depan, ada pasukan musuh. Coba kita lihat ke belakang. Di belakang juga ada pasukan musuh. Coba kita lihat ke kiri. Di kiri juga ada pasukannya. Sebelah kanan ada juga. Pasukan Raja Abia yang cuma 400.000 itu dikelilingin oleh pasukan Raja Yerobeam adik-adik. Waduh, kira-kira bisa menang nggak ya? Mereka dikelilingin oleh pasukan yang jumlahnya 2 kali lipat lebih banyak loh. Waduh. Mereka dikelilingi seperti itu dan Raja Yerobeam yakin banget dapat mengalahkan Raja Abia adik-adik. Dia dengan sombongnya merasa bahwa dengan kekuatan pasukan yang jauh lebih besar, jauh lebih banyak, dapat mengalahkan Raja Abia. Dia lupa bahwa Tuhan yang memimpin Raja Abia. Kira-kira gimana adik-adik ya? Tadi waktu pas Raja Abia bilang apa? Pada saat nafiri dibunyikan,
saatnya untuk perang dimulai. Nah, akhirnya mulai adik-adik, nafiri dibunyikan. Nah, pada saat nafiri dibunyikan, kemudian perang dimulai adik-adik. Nah, hasilnya seperti apa? Kira-kira siapa yang menang ya? Yuk kita buka Alkitabnya. Kita buka Alkitab kita ya. Kita buka di 2 Tawarik 13 ayat 17 dan 18. Kakak kasih waktu dulu. Kita buka di 2 Tawarik 13 ayat 17 sampai 18. Kita baca dari ayat 17 dulu ya. 2 Tawarik 13 ayat 17. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terbunuh 500.000 orang pilihan. Kita lanjutin ke ayat 18 ya. Ayat 18-nya. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Nah, ini adik-adik, kata-kata pentingnya nih. Si Raja Abia berhasil mengalahkan Raja Israel, yaitu Raja Yerobeam dan pasukannya. Berarti jumlahnya meskipun lebih sedikit, tidak berarti apa-apa adik-adik jika kita bersama Tuhan. Tuhan pasti bisa bantu kita. Tuhan pasti bisa memimpin kita untuk mengalahkan pasukan yang jumlahnya lebih besar, lebih gede-gede orangnya, lebih hebat-hebat. Itu tidak pengaruh sama Tuhan adik-adik. Nah, akhirnya mereka bisa menang adik-adik. Dan yang paling penting di ayat 18 nih adik-adik. Sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan. Nah itu dia adik-adik. Kalau kita mengandalkan diri kepada Tuhan, Tuhan pasti ada di pihak kita. Dan Tuhan pasti akan memenangkan kita adik-adik, mengalahkan semuanya adik-adik. Nah, sama seperti kita adik-adik. Kita kalau misalkan lagi ada masalah, kita bingung, aduh Kak, gimana nih pelajarannya susah banget, aku nggak bisa nih, aku udah belajar. Nah, kalian jangan takut, kalian berdoa sama Tuhan, kalian belajar, kalian minta Tuhan yang bantu kalian. Tuhan pasti bisa. Tuhan aja bisa bantu Raja Abia mengalahkan pasukan yang 2 kali banyak. Pasti Tuhan juga bisa bantu kalian untuk mengerjakan soal-soal ulangan. Terus kalian juga jangan boleh sombong. Kalian juga nggak boleh sombong. Pelajaran ini mah kayak matematika mah gampang Kak. Kecil aku udah bisa. Aku nggak perlu doa. Wah, kalian merasa aku udah bisa. Aku nggak perlu doa. Aku pasti bisa mengerjakan. Nah, jangan mencontoh seperti Raja Yerobeam yang mengandalkan otaknya dan kekuatannya untuk mengalahkan musuh. Padahal sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Jadi kalau kita mengandalkan diri sama Tuhan, kita pasti bisa mengalahkan segala hal adik-adik. Dan Tuhan pasti akan membantu kita. Nah, jadi kalau kalian ada masalah, kalau kalian lagi bingung ada apa, kalian berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti akan membantu kalian adik-adik. Oke, firman kakak sampai segitu. Yuk kita berdoa, tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita berdoa adik-adik ya. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar untuk selalu mengandalkan diri kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan diri kami dan berharap kepada Engkau. Ya Tuhan, ampuni kami jika kami sebelumnya sering berlaku sombong dan melupakan Engkau. Kami mau untuk menjadi anak-anak-Mu yang selalu menurut akan perintah-Mu dan juga firman-Mu. Tuhan yang pimpin agar firman yang disampaikan dapat tertanam di dalam hati kami dan menjadi buah yang besar di kemudian hari. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Caca. Sekarang kita mau aktivitas, tapi sebelumnya kita mau mencatat buku dulu ya. Udah siap bukunya dan alat tulisnya? Kakak bacain. Hari ini tanggal 15 Mei 2022. 15 Mei 2022. Judulnya Raja Abia Mengandalkan Tuhan. Judul Raja Abia Mengandalkan Tuhan. Bahannya ada di 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 20. Kakak ulangi, bahan ada di 2 Tawarik 13 ayat 1 sampai 20. Sekarang kita mau ayat hafalan. Siapin Alkitabnya, harus bisa buka Alkitab ya. Yang masih kecil minta tolong mami papinya untuk bukain. Kita buka di Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Udah ketemu semuanya? Kita baca sama-sama ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke? Kita tutup Alkitabnya. Sekarang waktunya kita mengikuti aktivitas. Bahan-bahannya, adik-adik, pertama minta papi maminya untuk buka link di bawah ini. Nanti bisa di-print hasilnya seperti ini. Kita mau bikin benteng ya. Udah ada ayatnya juga nih. Seperti biasa setelah di-print, diwarnain. Nah, diwarnain. Terserah adik-adik mau warnanya apa. Setelah itu, digunting ya. Semuanya digunting, bentengnya dan atasnya. Setelah digunting, kakak udah jadi nih. Kakak udah warnain. Tada, seperti ini. Lalu ada bahan selanjutnya adik-adik, yaitu adik-adik tahu nggak ini apa? Ini dari karton yang bekas tisu di toilet. Jadi kalau di rumah ada, jangan dibuang. Adik-adik butuh 2. Lalu adik-adik bisa warnain pakai cat, atau kalau nggak ada bisa pakai spidol. Disamain sama benteng yang adik-adik udah bikin. Kalau warnanya coklat, ininya juga diwarnain coklat. Kakak juga kasih motif kayak batu-batu, kayak tembok. Sudah itu, kita butuh double tip. Kalau nggak ada double tip, adik-adik bisa pakai lem. Yang dikasih double tip yaitu bagian belakang dari atapnya. Nah, kita tempel ya adik-adik. Dibuka double tipnya, kita tempel di atas sini. Terus, setelah itu sisi sebelah sini sama sini adik-adik lipat. Dilipat, sudah dilipat, dan dikasih double tip. Atau kalau nggak ada double tip, pakai lem juga boleh. Kita mau tempel ke karton bekas tisu toilet itu adik-adik. Seperti ini, sebelah. Terus sebelah lagi. Kita tempel juga. Nah, jadi deh bentengnya. Dan di sini adik bisa ingat ayat hari ini, yaitu
Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Setelah itu, jangan lupa adik-adik foto dan di tag ke Instagram Tabernacle Family Junior. Ya, dikerjain ya adik-adik. Sampai di sini aktivitas dari kakak. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Oke. Oke.